Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Na'am, indaka Daniel. Al-fath takunu alamatan lin-nasbi fi ثلاثة مواضع. طيب اذكر. أيوة. الفتح نعم. بسم الله لا ينصرف. Apa? Nasabnya dan apa? Nasab yang fathah. Kenapa tidak disebut? Dan semua mufrad atau jama' taksir. Baik. عندك يا يحيى الياء berapa tempat ya menjadi tanda nasab? Fi tasniyati al-jama'. Ahsant. عندك يا عبد المصور ألف للنسب في أسماء الخمسة. أحسنت. في أسماء الخمسة. نعم. عندك خليل الأمثلة الخمسة علامة نسبه أو علامة نسبها. Apa alamat nasabnya? Hadfun nun. Anda yarham. Al-alif. Alamatan Apa saya tanya? Alif. Jadi tanda apa saya bilang? Tanda roha. Sudah tebak dalam hati saya. Kalau tanda roha, alif tanda roha ya. Fi tasniyatil khas. Baik. Kalau tanda nasab alif dan nasbi
Asmaul khamsah. Sendiri saja. Hah? Cocok Abu Zain? Hah? Cocok kalau al-rafa satu musanna saja. Kalau rafa tasniya itu semua musanna. Cocok Abu Zain? Kalau rafa tanda musanna apa? Alif menjadi tanda rafa untuk musanna saja. Kalau nasab menjadi tanda nasab pada small khamsah saja. Hah? Cocok? Cocok. Ya, cocok Abdul Musawir. Hah? Cocok Daniel? Cocok? Tidak ada yang kurang? Hah? Tadi saya bilang. Alif. Alif. Lin nasbi fi asmaul khamsah fi rafa. Sini kalau jam dzakar salim tandanya alif kalau rafa. Alif yang alif tanda rafa pada musanna saja. Cocok? Atau jamak juga? Apa tanda jamak? Tanda saja. Apa tanda jamak? Tanda jamak apa? Tanda rafanya jamak. Jamak muzakkar. Kalau jamak muzakkar. Wow. Taib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Manil muallif ya arham? Manil muallif? Antum paham? Antum lihat di belakang. Paham pertanyaan saya? Manil muallif? Muallif, manil musannif? Siapa? Manhu? Man ismuhu wa abuhu wa jadduhu. Iya. Nggak tahu pengarang kitab ini. Sudah belajar Tuhfa, ini lagi ngulang lagi matan Jurumiyah. Siapa pengarangnya? ما عرفت اسمه ذكرت كل يوم 3 مرات في اليوم. Apa kitabnya? Judul kitabnya tahu? Unwanul kitab alladhi darasna. Unwan, judul yang buku yang kita pelajari sekarang. Apa judulnya? Muqaddimah Al-Ajurrumiyah. Nama penulisnya? Itu nama kitabnya dari nama penulisnya. Siapa nama penulisnya? Musannif itu apa arti musannif? Namanya musannif pengarang. Namanya siapa? Ibnu Ajurrum. Siapa nama lengkapnya? Muhammad bin Muhammad. Namanya sama nama bapaknya sama. Ya. Ibn Dawud Sinhaji itu kabilah, salah satu kabilah apa? Maghrib. Sinhaja. Taib As-Sinhaji al-masyhur bi Ibn Ajurrum. Coba ulang namanya. Ibn Dawud As-Sinhaji.
masyhur bi Ibnu Jarrum, masyhur dengan nama Ibnu Jarrum. Kenal dengan nama Ibnu Jarrum, maksudnya lebih dikenal dengan nama Ibnu Jarrum. Sudah? Coba ulang. Bin Dawud As-Sinhaji. Ya, masyhur dengan nama Ibnu Jarrum. Sampai Sinhaji saja namanya. Ibnu Jarrum itu salah satu lakopnya. Apa Jarrum? Apa mana Jarrum? Sudah pernah saya kasih tahu? Belum? Apa mana Jarrum? Jarrum itu dia lakop ya, Ibnu Jarrum. Dia dalam bahasa barbar dia bermakna sufi, sufi al-fakir. Ibnu Jarrum ay ibnu sufi al-fakir. Nah, طيب ثم قال رحمه الله تعالى فصل والمعربات قسمان قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. Kata penulis rahimahullah, pasal, faslun, pasal. Sudah lihat Arham? Pertemuan terakhir. Baru dibuka bukunya. Siapkan memang. Tapi faslun al-mu'arabatu qismani, qismun yu'rabu bil harakati wa qismun yu'rabu bil huruf. Pasal al-mu'arabatu qisman. Isim-isim yang mu'rab ada dua macam. Ini kesimpulan, saya sudah bilang dari pagi ini kesimpulan. Ambil dulu. Buzain. Waalaikumsalam warahmatullahi. Belum lihat? Iya, di mata. Antum lihat banyak sekali bukan? Nggak fokus nanti. Satu saja pakai. Satu saja pakai. Faslun. Pasal isim-isim yang mu'rab ada berapa? Ada dua macam. Ini kesimpulan, saya sudah bilang tadi pagi, ini kesimpulan terhadap apa yang telah berlalu berkenaan dengan tanda-tanda i'rab. Jadi tanda i'rab itu kesimpulannya bisa dibagi dua. Qismun yu'rabu bil harakat wa qismun yu'rabu bil huruf. Ada kosakata yang di-i'rab dengan harakat. Harakat di sini dhamma, fathah, kasrah dan diikutkan dengannya sukun. Sukun itu asalnya bukan harokat, tapi diikutkan dengan harokat. Wa qismun yu'rabu bil huruf. Dan bentuk yang kedua, ada kosakata yang di-i'rab dengan huruf, termasuk penghapusan huruf. Penghapusan huruf. Jelas ya? Falladhi yu'rabu bil harakat arba'atu asya. Adapun yang di-i'rab dengan harakat maka ada 4 perkara. Sebelum itu timbul pertanyaan, mana yang asal? Perubahan dengan harakat atau perubahan dengan huruf? Yang menjadi asal adalah perubahan dengan harakat.
Menjadi asal adalah perubahan dengan harokat. Ini tanda asal. Makanya rofa tanda asalnya apa? Dhamma. Nasab tanda asalnya fathah. Jar tanda asalnya kasrah. Jazm tanda asalnya sukun. Berarti semua tanda asalnya adalah harokat. Karena itu alamat i'rab yang menjadi pokok adalah alamat yang berbentuk harokat. Sementara alamat dengan bentuk huruf itu adalah cabang. Karena itu penulis mendahulukan yang harokat dulu, karena dia asal. Falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu asya'a. Maka kosakata di sini maksudnya isim dan fi'il mudhari'. Isim dan fi'il mudhari'. Yang di'irab dengan harokat ada 4 perkara. Al-ismul mufradu wa jam'ut taksiri wa jam'ul muannatsis salim wal fi'lul mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Pertama yang di'irab dengan harokat adalah isim mufrad. Kedua jamak taksir. Ketiga jamak muannats salim. Keempat fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Sesuatu apapun ada berapa ini? Yahya 5. Alif isnain waw jamaah. Terus taukid secara langsung dan niswa. Iya. Dan yang di'irab dengan harokat adalah yang sahih akhir secara menyeluruh. Perhatikan, sahih akhir secara menyeluruh. Kan ada berapa ini fil mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'? Ada 2. Fil mudhari' sahih akhir sama mutal akhir. Kalau yang sahih akhir semuanya dengan harokat. Rafa, nasab, jazm. Semuanya dengan harokat. Tapi kalau yang mutal akhir, ketika rafa dan nasab saja dengan harokat. Adapun ketika jazm apa dia? Dengan penghapusan, pembuangan, penghapusan apa? Huruf illah. Berarti ketika jazm dia dengan huruf. Ya, penghapusan huruf berarti diikutkan dengan huruf. Nah ini antum harus detail di sini. Jadi kan ada 2 di situ, fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai', sahih akhir dan mutal akhir. Kalau sahih akhir tanpa terkecuali semuanya dengan huruf. Tapi kalau mutal akhir di'irab dengan huruf dengan harokat, harokat ya. Di'irab dengan harokat pada saat rafa dan nasab saja, sementara pada saat jazm dengan apa? Dengan huruf, yaitu penghapusan harful illah. Jelas ini, Makanya nanti akan dikecualikan. Sebentar akan dijelaskan dikecualikan. Cuman saya ingatkan memang bahwa di sana ada yang keluar, ada yang dikecualikan. Jelas ya? Isim mufrad semuanya dengan harokat, rafa nasab jar. Jamak taksir semuanya dengan harokat, rafa nasab jar. Jamak nasalim semuanya dengan harokat, rafa nasab jar. Ya. Adapun fil mudhari' sahih akhir dan mutal akhir dirinci. Kalau sahih akhir semuanya dengan harokat juga, tapi kalau mutal akhir dengan apa? Dengan harokat pada saat rafa dan nasab, sementara pada saat jazm dia dengan penghapusan. Thumma qala rahimahullah wa kulluha turfa'u bid-dhammati wa tunsabu bil fathati wa tukhfatu bil kasrati wa tujzamu bis sukuni. Kata beliau, dan seluruhnya hanya kembali ke mana? Kulluha, dhamir itu ada tempat kembalinya. Semuanya, yaitu seluruh dari yang 4 tadi. Seluruh dari yang 4 tadi. Rahmukallah. Seluruh dari yang 4 tadi. Apa yang 4 tadi? Arham. Apa yang 4 tadi? Mufrad, jamak taksir,
Jamak muannas salim. Oh. 4 ini semuanya dirofa dengan dhammah. Ya kan? Wa tunsabu bil fathah. Dan 4 tadi semuanya dinasab dengan fathah. Dinasab dengan fathah semuanya tadi. Ada pengecualian atau tidak sebelum kita lanjut? Apa itu? Jamak muannas salim. Dinasab dengan apa dia? Kasrah. Di situ ada pengecualian. Kan dia bilang wa tunsabu bil fathah, semuanya dinasab dengan fathah. Di sini ada pengecualian. Kalau turfa bid dhammah ada pengecualian atau tidak? Semuanya yang 4 dirofa dengan dhammah, ada pengecualian atau tidak? Tidak ada. Tunsabu bil fathah ada pengecualian atau tidak? Ada 1, jamak muannas salim. Wa tukhfadu bil kasrah. Semuanya yang 4 tadi dijer dengan kasrah. Ada pengecualian atau tidak? Ada, yaitu enggak yang 4 tadi. 4 tadi. Semufrad, jamak taksir, jamak muannas salim sama fil mudhari alladzi lam yattasil bi akhir syai'. Mana yang dikecualikan? Fil mudhari, ya kan? Karena dia tidak dikhafad. Nah, wa tujzamu bis sukun, dan semuanya dijazam dengan sukun. Ini tentunya yang dimaksud dijazam dan sukun adalah fil mudhari saja. Fil mudhari saja. Jadi keluar yang mufrad, mutsanna dan jamak muannas salim. Keluar juga apa? Keluar apa lagi? Keluar juga fil mudhari mu'tal akhir, bukan dengan sukun kan? Kan dia bilang situ tujzamu bis sukun. Tujzamu bis sukun. Dikecualikan tentunya isim mufrad keluar, jamak taksir keluar, jamak muannas salim keluar juga, dikecualikan semua karena dia tidak dijazam. Keluar dari awal. Keluar juga apa? Fil mudhari sahih mu'tal akhir. Kenapa dia? Karena dia dijazam dengan hadfu harfil illah. Makanya beliau akan jelaskan ya. Lihat wa kharaja an dzalika thalathatu asya. Keluar dari hal itu. Maksudnya keluar itu maksudnya istitsna, pengecualian. Keluar dari hal tersebut 3 perkara. Jamal muannas salim yunsabu bil kasrah. Jamal muannas salim dia dinasab dengan kasrah. Pengecualian yang pertama tadi. Wal ismul ladzi la yansarif yukhfadu bil fathah. Iya. Ismul ladzi la yansarif ini dijer dengan fathah. Pengecualian ini muncul tiba-tiba dari mana? Kan kalau kita lihat yang 4 tadi tidak disebut ismul ladzi la yansarif. Yang keluar kan yang jelas, yang kelihatan keluar adalah fil mudhari alladzi lam yattasil bi akhir syai' kan? Keluar dari awal karena dia tidak dijer. Ya, tidak dikhafad. Ini tiba-tiba dari mana ini? Padahal tidak disebut sebelumnya. Dari mana Yahya? Dari mana itu ismul ladzi la yansarif? Tiba-tiba ada namanya di situ. Dari isim mufrad dan jamak taksir. Sudah berulang ya, saya bilang isim mufrad ismul ladzi la yansarif itu kembali kepada penamaan isim mufrad dan jamak taksir. Dikecualikan pada isim mufrad yang ghairu munsharif dikecualikan, dan isim jamak taksir ghairu munsharif. Sebenarnya ada 2 di situ ya. Ismul ladzi la yansarif di situ terkandung 2 hal. Apa itu? Isim mufrad ghairu munsharif dan jamak taksir ghairu munsharif. Maka dia dikhafad dengan fathah. Dengan syarat apa? Pelajaran sebelumnya. Syaratnya dikhafad dengan fathah. Apa syaratnya? Yang saya tulis di papan. Beralif lam dan menjadi mudhaf. Jadi mudhaf, maka dia dijar dengan kasrah. Syaratnya tidak boleh ada alif lamnya. Tidak boleh menjadi mudhaf. Diingat syaratnya. Wal fi'lul mudhari'ul al-mu'tallul akhir, dan dikecualikan juga fi'il mudhari' mu'tal akhir.
dia keluar karena yujzamu bihadfi akhirih, dia dijazam dengan penghapusan huruf terakhirnya, yaitu hadfu harfil illah. Jelas ya? Nah, qala walladhi yurabu bil hurufi arba'atu anwa'in, dan yang diirab dengan huruf ada 4 jenis juga, sama-sama 4 jenis, 4 perkara. Apa itu? At-tasniyatu wa jam'ul mudzakkaris salimu wal asma'ul khamsatu wal af'alul khamsah wa hiya yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Kata beliau, dan yang diirab dengan huruf ada 4 jenis, 4 perkara, yaitu isim mutsanna, jam' mudzakkar salim, asma'ul khamsah. Sudah tahu asma'ul khamsah? Sudah pernah dijelaskan, ya kan? Apa itu? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Baik. Wal af'alul khamsah, dan af'al khamsah juga dia diirab dengan apa? Huruf. Ini istilah baru. Istilah baru ini. Maksudnya di buku ini, kalau di penjelasan saya sudah sebutkan, tapi di buku ini kan baru ini disebut. Makanya beliau terangkan apa itu af'alul khamsah. Beliau jelaskan dengan apa? Dengan contoh. Beliau menjelaskan hakikat af'alul khamsah dengan contoh, bukan dengan definisi. Beliau katakan af'alul khamsah adalah yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. 5 wazan ini adalah af'al khamsah, atau dikenal dengan amtsilatul khamsah. Ya, saya sudah terangkan sebelumnya bahwa dikatakan af'al khamsah atau amtsilatul khamsah karena bentuknya cuma 5. Kalau mau hitung jumlahnya berapa setiap fiil? 7. Setiap kosakata ada 7 af'al khamsahnya. Kalau mau hitung jumlahnya. Tapi kalau hitung bentuknya tidak lepas dari 5. Apa itu? Yang beliau sebutkan di sini. Yaf'alani yang pakai ya di awal, taf'alani ya, mutsanna yang pakai ta di awal, yaf'aluna jama' yang pakai ya di awal, taf'aluna jama' yang pakai ta di awal, taf'alina yang mukhatabah ya, yang pasti pakai ta. Berarti 2 mutsanna, 2 jama', 1 ya mukhatabah, 2 alif itsnain, 2 wawu jamaah, 1 ya mukhatabah. Itu yang dimaksud dengan af'al khamsah, fil yang 5, yaitu 5 bentuknya. Fa amma tasniyatu faturfa'u bil alifi wa tunsabu wa tukhfadu bil ya. Adapun isim mutsanna maka dia dirafa dengan alif dan dinasab serta dijar dengan ya. Ini sudah berulang, ini kesimpulan saja. Jadi isim mutsanna dirafa dengan alif, dinasab dan dijar dengan ya. Wa amma jam'ul mudzakkaris salim fayurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yukhfadu bil ya. Adapun jamak mudzakkar salim maka dia dirafa dengan waw dan dinasab serta dijar dengan ya. Wa ammal asmaul khamsah faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alif wa tukhfadu bil ya. Adapun asmaul khamsah maka dia dirafa dengan waw, dinasab dengan alif, dijar dengan ya. Ini yang paling teratur dia. Waw rafanya, nasabnya alif, jarnya ya. Jadi semua huruf mu'tal yang 3 diambil sebagai tanda i'rabnya. Waw alif ya, waw alif ya. Kalau yang tadi kan isim mutsanna dan jamak mudzakkar cuma berapa? 2 saja. Kalau isim mutsanna alif dan ya, kalau jamak mudzakkar waw dan ya. Kalau asmaul khamsah 3-3-nya, waw, alif, ya. Saya sengaja ini rinci supaya mudah diingat. Oh, asmaul khamsah dia rafa dengan waw, nasab dengan alif, dan jar dengan ya. Jadi semua huruf mu'tal ada pada tanda i'rabnya supaya mudah untuk ingat. Semua huruf mu'tal
ada pada tanda i'rabnya. Wa ammal af'alul khamsah faturfa'u bin nuni wa tunsabu wa tujzam bi hadfiha. Adapun af'alul khamsah maka dia dirafa dengan nun, yaitu thubutun nun, dan dinasab serta dijazam dengan penghapusan nun. Baik, selesai. Selesai pembahasan tanda-tanda i'rab. Setelah itu beliau beralih kepada fi'il. Tapi tujuan utama beliau menyinggung fi'il ini adalah untuk menjadi permulaan terhadap penyebutan i'rab fil mudhari'. Jadi mula-mula beliau sebutkan fi'il dulu secara menyeluruh, fi'il madhi, mudhari', amr. Setelah itu nanti beliau fokus pada pembahasan fi'il mudhari'. Cermati baik-baik. Ini yang menjadi fokusnya adalah fi'il mudhari'. I'rabnya rafa'. Kapan dia dirafa'? Kapan dia dinasab, kapan dia dijazam, itu fokusnya. Paham ya? Beda nanti dengan di mutammimah. Di mutammimah itu fi'il mudhari diakhirkan. Mutammimah fi'il mudhari diakhirkan. Kalau sini selesaikan dulu fi'il, habis itu fokus ke isim, i'rab isim. Kata beliau, babul af'al, bab pembahasan tentang fi'il. Al-af'alu thalathatun, fi'il itu ada 3, madin wa mudhari'un wa amrun. Fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Masih ingat fi'il madhi? Andaka Daniel? Kalau mudhari' amr itu telabu. Nah, ba'da zaman takallum. Tayyib. Contoh, daraba yadribu idrib. Saya kira sudah paham semua. Daraba fil madhi, yadrib fil mudhari, idrib fil amr. Qala falil madhi maftuhul akhiri abadan. Beliau berkata, adapun fil madhi maka dia maftuhul akhir, di fathah huruf terakhirnya selamanya. Di fathah huruf terakhirnya selamanya. Beliau tidak katakan mansubul akhir, bukan, tapi beliau katakan maftuh al akhir. Beda itu, beda ucapan mansubul akhir dan maftuhul akhir. Kalau mansubul akhir artinya dia mu'rab. Kalau mansub kan nasab, itu istilah untuk apa ya nasab? Untuk mu'rab atau mabni? Mu'rab kan jenis-jenis i'rab, rafa, nasab, jar, jazm. Jadi kalau mansub itu istilah untuk yang mu'rab. Tapi kalau beliau katakan maftuhul akhir, itu tanda isyarat bahwa dia mabni. Dan beliau katakan semua fi'il madhi itu di fathah, mabni alal fathah. Ini pendapat. Ini apa? Salah satu pendapat, saya sudah pernah singgung. Jadi antara ulama, perhatikan, di antara ulama ada yang mengatakan fi'il madhi itu selalu apa? Mabni di atas fathah. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau dia ketemu waw jamaah dan apa? Dhamir rafa mutaharrik. Lihat. Misalnya nasara. Nasara menjadi nasorna. Kalau waw jamaah misalnya apa? Nasoru. Lihat. Nasarna, nasarta, nasartuma, nasartum. Ketika bersama dengan waw jamaah dan bersama dengan nun niswa, yaitu dhamir rafa mutaharrik sampai akhir, apakah dia mabni di atas fathah juga? Menurut penulis, dan ini pendapat sebagian ulama, ini tetap dianggap mabni di atas fathah. Cuman mereka katakan ketika
bersambung dengan wawu jamaah. Wawu jamaah dia mabni alal fath muqaddarah, mabni di atas fathah yang sembunyikan. Sebenarnya itu fathah itu di atas ro itu. Cuman kenapa di dhammah? Karena munasabah. Karena munasabah. Jadi mereka samakan dengan yang apa itu istighol mahal biharokatil munasabah pada ya mutakallim. Mereka kiaskan dengan itu. Oh ini istighol mahal juga ini biharokatil munasabah bi wawil jamaah. Dia munasabah dengan wawu jamaah. Jadi sebenarnya ada fathah yang tersembunyi. Adapun yang nampak itu bukan tanda bina itu. Yang nampak ini, doma yang nampak ini adalah hanya harokat penyesuaian, harokat munasabah. Bagaimana dengan kalau ketemu dengan dhamir rafa mutaharrik? Kata mereka ini juga fathah, cuma dia muqaddar, ada fathah tersembunyi di situ. Iya. Dia disembunyikan karena apa? Thiqal. Di sini disembunyikan, perhatikan di Bapak. Di sini disembunyikan karena thiqal kata mereka. Thiqal bagaimana? Ketemu 4 huruf berharokat semua. Ketemu 4 huruf berharokat semua, ini dibenci dalam bahasa Arab. Berat. Ya kan? Seandainya di fathah. Nasara, itu berat. Ketemu 4 huruf berharokat semua. Paham? Pernah antum lihat kosakata dalam bahasa Arab 4 huruf berharokat semua? Pernah? Berturut-turut harokat semua? Pernah? Tidak pernah? Biasanya diselingi 1 sukun. Ya kan? Ja'far, Safarjal. Tidak pernah itu berturut-turut 4 huruf berharokat semua. Maka itu, dari itu kata mereka yang berpendapat ini disembunyikan fathahnya karena apa? Thiqal. Sembunyikan fathahnya karena thiqal. Nah, berarti fil madhi semuanya mabni alal fath menurut penulis dan sebagian ulama. Tapi yang kuatnya dan ini yang masyhur ya, bahwa fil madhi itu mabni di atas fathah, sebagiannya mabni di atas dhammah, sebagiannya mabni di atas apa? Tadi malam di mutammimah. Tanda bina tadi malam di mutammimah. Fil madhi berapa tanda binanya? 3. Apa itu? Fath, dom ketika bersama wawu jamaah dan mabni di atas sukun. 3 saja. Iya. Nah, itu pendapat yang kuat dan dipilih oleh banyak ulama. Selain itu dia juga lebih masyhur, lebih mudah dipahami sama pemula. Ya kan? Kalau antum jelaskan ke pemula, bilang sebenarnya di situ ada yang disembunyikan. Ya, biasanya dia bingung kalau yang disembunyikan itu. Takdiran itu sulit dipahami oleh pemula. Pemula itu dia suka yang kasat mata. Mudah dicerna, mudah dipahami. Taib wal mudhari'u ma kana wal amru majzumun abadan. Jadi bisa antum kasih catatan tadi ya, maftuhul akhir abadan itu pendapat penulis. Ada pendapat yang lain. Kemudian yang kedua fil amr, wal amru majzumun abadan. Fil amr itu dijazam selamanya.
Ini mengesankan apa? Kalau pakai kata jazm. Mengesankan murab atau mabni? Majzum. Majzumun abadan. Majzum. Jazm itu jenis-jenis apa? Jenis-jenis bina atau jenis-jenis i'rab? I'rab. Berarti ucapan beliau fil amr itu majzum selamanya. Artinya pendapat beliau fil amr adalah jazm. Ini kenapa? Karena ini pendapat sebagian ulama lagi khilaf. Jadi begini, dengarkan baik-baik. Fil madi itu sepakat mabni. Sepakat para ulama mabni, tapi mereka perselisihkan tanda mabninya. Tadi ada yang bilang fathah terus, ada yang bilang dhamma fathah sukun. Dengar, paham? Aram. Fil madi itu mabni menurut kesepakatan ulama. Mabni, dari segi mabninya dia sepakat ulama mabni. Tapi tanda mabninya itu yang diperselisihkan. Bisa dibedakan. Adapun fil amr para ulama khilaf, apakah dia mabni atau mu'rab. Kalau kita lihat isyarat penulis matan, beliau kira-kira pilih yang mana? Yang mu'rab, karena ibaratnya pakai apa? Ibarat beliau pakai majzumun abadan. Paham? Fil amr itu dijazam selamanya. Ini pendapat sebagian ulama. Beliau pilih itu, bahwa fil amr itu sebenarnya majzum selamanya. Nah, mu'rab dan dia i'rabnya selalu jazm. Tapi yang kuatnya fil amr itu mabni ala ma yujzamu bihi fi'lul mudhari. Itu takbir yang paling kuat dan paling tepat. Fil amr itu mabni di atas tanda jazamnya fi'il mudhari. Fil amr mabni di atas tanda jazamnya fi'il mudhari. Nah, bisa dikasih catatan seperti itu. Yang kuatnya fil amr dia mabni dan tanda jazamnya sesuai dengan tanda binanya. Tanda mabninya sesuai dengan tanda jazamnya fi'il mudhari. Fil amr mabniun ala ma yujzamu bihi fi'lul mudhari. Ala ma yujzamu bihi fi'lul mudhari. Itu bahasa Arabnya. Kalau bahasa Indonesianya fil amr mabni dan tanda binanya sesuai dengan tanda jazamnya fi'il mudhari. Dan tanda binanya sesuai dengan tanda jazamnya fi'il mudhari. Tanda jazamnya fi'il mudhari ada berapa? Tanda jazamnya fi'il mudhari yang kita pelajari tadi 3. Sukun, hadfu harfil illah, hadfu nun 3. Berarti fi'il amr tanda jazamnya juga tanda binanya. Tanda binanya juga 3. Apa itu? Sukun, hadfu harfil illah, hadfu nun. Tapi saya tadi malam di pelajaran mutammim tambah 1. Apa itu? Tambah 1 lagi tanda binanya fil amr. Tidak ada yang ingat tadi malam di mutammim. Tanda binanya fil amr selain 3 ini tambah 1. Ketika bersama dengan nun taukid. Tidak tahu juga. Ketika bersama dengan nun taukid fil amr. Apa? Mabni sukun atau fathah? Ya. Tambah lagi. Ya. Dan dia mabni di atas fathah jika bersama dengan nun taukid. Dan dia mabni di atas fathah jika bersambung langsung dengan nun taukid khafifah atau tsaqilah. Nah, itu kasih catatan di pinggir matannya.
Ya, tidak apa-apa ditulis pinggir matanya. Catatan ringan, tidak usah terlalu banyak juga catatannya. Ya, atau tidak apa-apa untuk tulis dulu di buku tulis, kemudian setelah itu pindahkan di matanya. Bagus kalau dipindahkan di matanya, ditulis dengan rapi, supaya ketika murojaah matan, kau langsung teringat juga faedahnya. Kalau di buku tulis kan biasa tulisan itu bisa hilang di buku tulis itu, bisa tercecer. Tapi kalau matan antum selalu pakai, ya, tidak perlu lagi, tidak capek-capek lagi buka sana sini. Kalau mau cross check lagi faedahnya, tidak perlu lagi cari-cari bukunya, langsung buka matan, lengkap dengan faedahnya di situ. Itu bagus begitu. Semua faedah yang antum tulis di buku tulis, pilih yang paling penting, dimasukkan di catatan matan, catatan pinggir matan. Paham ya? Nah, supaya ketika murojaah matan, menghafal matan, langsung paham apa yang dimaksud dan paham faedah di balik matan itu. Nah, wal mudhari'u ma kana fi awwalihi ihda az-zawaidil arba'. Sementara fi'il mudhari' maka dia adalah fi'il yang di awalnya terdapat salah satu tambahan yang 4. Allati yajma'uha qauluka, yang mana tambahan yang 4 itu terkumpul dalam ucapanmu ana itu atau na'a itu atau na'ti, sama saja. Nah, ana itu atau na'a itu atau na'ti. Yang penting ada hamzah, ada nun, ada ya, ada ta. Wa huwa marfu'un abadan. Ini yang ana itu ini dikenal dengan nama apa? Huruf apa? Mudhara'ah, huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah itu sebagai faedah tambahan. Kan ada hamzah, ada nun, ada ya dan ta. Dengar. Hamzah itu melambangkan bahwa failnya adalah ana. Iya. Hamzah itu lihat azhabu, lihat di papan azhabu. Ini bukan fa'il, ini bukan dhamir. Dia huruf mudhara'ah, tapi melambangkan bahwa fa'ilnya mustatir wujuban apa? Ana. Kalau nun nadhabu. Nun itu melambangkan bahwa failnya apa? Nahnu. Iya. Jelas ini, ha? Kemudian apa lagi? Ya atau ta dulu. Kalau ya terlalu luas. Ta melambangkan bahwa failnya bisa anta. Bisa apa lagi? Bisa hiya. Bisa bisa anti. Kalau anti tadhhabina. Nah, bisa apa lagi? Antum. Apa lagi? Antuma. Tadhhabana, antunna. Kalau ya banyak. Bisa huwa, bisa huma, bisa hunna, bisa apa lagi? Hum, bisa hum, bisa nah, Jadi yang paling gampang itu ini dua ini, adhabu dan nadhabu. Maksudnya nun dan hamzah. Nun melambangkan nahnu, kalau hamzah melambangkan ana. Paham ya? Adapun ya dan ta itu berserikat di situ. Ada beberapa. Taib. Wa huwa marfu'un abadan, dan fi'il mudhari itu marfu selamanya. Ini hukum asalnya. Lihat. Hukum asal dari fi'il mudhari adalah marfu'.
Hukum asal dari fi'il mudhari marfu selamanya. Hukum asalnya. Kapan berubah ini hukum rafa? Kalau kemasukan penasab, maka dia menjadi mansub. Dan kalau kemasukan penjazim, maka dia menjadi majzum. Paham ini ya? Ucapan beliau bahwa fi'il mudhari itu marfu selamanya, di situ beliau kecualikan hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun. Dia marfu selamanya kecuali hatta. Di situ hatta bermakna illa. Nanti akan datang. Hatta itu ada dua maknanya. Hatta itu bisa bermakna illa, bisa bermakna ila. Hatta bermakna sampai, diterjemah hingga atau sampai. Bisa juga diterjemah kecuali. Nanti akan dibahas di mana-mana. Huruf apa itu hatta? Huruf jar, bisa juga huruf atof, ya kan? Nah, nanti akan disebutkan. Makna hatta ada dua. Yaitu bermakna ila, bermakna sampai, hingga, atau bermakna illa, bermakna kecuali. Hatta yadkhula alaihi nasibun. Jadi fi'il mudhari itu marfu selamanya kecuali masuk padanya penasab, maka dia dinasab. Dan masuk padanya penjazam, maka dia dijazam. Selanjutnya beliau fokus pada yang majzum ini, yang apa? Yang fi'il mudhari ini, yang di rafa, dinasab dan dijazam. Nah, adapun fi'il madhi dan fi'il amr, karena dia mabni, menurut pendapat yang kuat fi'il amr mabni juga sama dengan fi'il madhi, maka tidak perlu dibahas. Karena mabni sama cara bacanya, tidak akan pernah berubah keadaan akhirnya. Jelas ya? Tapi sudah dulu, nanti kita lanjutkan di pembahasan nawasib. Apa tadi? Fi'il mudhari marfu kecuali masuk padanya penasab. Penasab itu apa saja? Belum mulai terangkan. Penasab itu ini. Penjazam apa saja? Boleh akan terangkan setelah penasab. Jelas ya? Jadi bagus belajar matan itu, bagus, ringkas dan enak dipahami. Kalau syarah kadang terlalu meluas sehingga menjadi kabur benang merahnya itu menjadi kabur. Saking luasnya pembahasan kesana kemari, akhirnya apa? Yang menjadi poin utamanya dilupa. Menjadi poin utamanya dilupa. Kalau belajar matan tidak akan lari dari poin utamanya. Jelas ya? Taib, sudah dulu. Subhanakallah. Alhamdulillah.